Selamat datang di workspace gua. Oke, di konten kali ini gua ingin mengajak kalian untuk melihat workspace gua. Ya sebenarnya bukan suatu hal yang untuk dibanggakan sih, sebenarnya ya setupnya biasa-biasa aja. Cuman karena banyak yang nanya pas lagi live gitu, bang itu apa, bang itu beli di mana, bang itu apa, bang gitu, mending gue sekalian ya bikin video ini. Ya sebenarnya niatnya bukan pengen pamer, cuman ya ada 1% niat ingin pamer gitu, berarti ya tidak ingin pamer. Oke guys, jadi gue akan menjelaskan apa aja nih yang ada di meja gue secara spesifik gitu. Oke, langsung saja maju kameramen maju. Oke, mulai dari mana nih biasanya ya? Kalau misalkan review setup gitu. Sini dong. Dari PC. Oke, mau dari PC. PC apa ya? Gue secara keseluruhan aja kali ya. Sebenarnya kalau part-part detail-detailnya itu kayaknya nggak penting juga, kalian bisa cek-cek di internet lah. Oke, untuk prosesor itu gue pakai Intel yang i5 9700K. Terus untuk VGA-nya itu gue pakai RTX 2060 Super, sama RAM-nya itu sekitar 16 GB pakai Corsair yang 25.000. Oke, terus gue pakai ini pendinginnya pakai water cooler dari Cooler Master. Nggak ada tambahan fan lagi sih, cuman satu fan di atas bawaan dari si case-nya. Ini case-nya juga pakai Cube Gaming yang murah sebenarnya mah. Sebenarnya gue nggak pengen yang ribet-ribet sih, pengen yang simple, yang clean. Soalnya di depan sini juga kosong, nggak ada apa-apa. Terus kan karena space-nya banyak, gue bisa naruh elemen-elemen yang menarik gitu, yang estetik. Sama ini sebenarnya ini kan bisa dibuka nih. Ini tempered glass. Ada knopnya di sini ada 2. Ini gue buka, satu gue taruh di atas sini. Jadi kalau misalkan lagi nggak ngapa-ngapain yang kerjaannya berat, gue tutup aja. Kalau misalkan gue lagi ngerender yang ditinggal render bisa sampai 8 jam, 9 jam, ini gue buka. Terus bang kenapa dibuka, kan ntar ada debuan. Nah kalau debuan pasti, gue sering ngebersihin CPU. Gue tuh rajin anaknya kalau bersihin CPU, kalau ngebersihin yang lain nggak rajin gue. Nah ini pas gue buka ada alasannya juga. Soalnya di sini lurusnya itu langsung AC. Duar. Jadi arah langsung ke sini dingin. Hebat kan posisi, emang gue sengaja gue posisiin di ujung sini tuh biar kena AC. Oke, itu patungnya kenapa patung? Oh, ini patung David nih. David siapa? David. Michelangelo. Anaknya art banget ya. Oh iya dong. Gue kasih kacamata sama gue kasih ini Monstera. Nah, ini juga dari si case-nya itu udah dapet LED strip lampu bawah sini nih. Sama di fan-nya tuh di atas ada dapet lampu juga. Ini bisa diganti sesuai keinginan. Sesuai mood juga. Misal ini kan warna biru, gue suka warna biru-biru kayak gini nih. Enak, santai gitu, bisa ganti jadi ungu, putih, ataupun bisa strobo gitu. Oke, tadi udah kan tuh spesifikasi dari CPU gua. Nah, kalau soal harga kayaknya sih ini standar sih sebenarnya untuk PC editor berkelas dan PC gaming ya. Ini sih gua ngangkat waktu itu bulan apa ya? Pokoknya 6 bulan lalu lah, itu sekitar 23,5 semuanya nih. Enggak. Baru CPU-nya doang. Ya masih standar lah. Gaming luar sana ada sampai 150 juta PC-nya. Jadi ini masih standar banget lah. Oke, kita lanjut ke monitor. Nah, ini gue pakai dual. Enggak dual doang, kalau diginiin jadi dual nih. Tuh. Kalau digeser dikit jadi nempel. Oke, gue pakai ini LG yang tipe serinya gue lupa, cuman kalian bisa search di online shop gitu. LG ultrawide 25 inch. Pertanyaannya kenapa harus 2? Jadi satu monitor tuh kalau misalkan gue main game tuh sembari streaming itu nggak enak banget sumpah. Jadi gamenya masih dikecilin jadi Windows. Habis itu di sini untuk aplikasi streamnya. Jadi itu kadang suka pointernya suka keluar gitu kemana-mana, cetak kemana-mana. Wah, jadinya pakai 2 biar dipisah untuk streaming ya, untuk gaming. Nah, kalau misalnya untuk editing itu enak banget sumpah. Misalnya di sini untuk preview, nah di sini untuk layout lu buat ini ngeditnya. Dia preview ngecek situ. Jadinya di sini tuh bisa dibagi buat workspace-nya aja gitu.
Itulah kenapa gue pakai 2 monitor. Mungkin juga ada yang 3 sampai 4 monitor sih setupnya. Karena tergantung kebutuhan juga. Ada yang satu monitor gede banget ini, itu buat ngeliat trading doang ada. Kalau misalnya belum butuh-butuh amat, nggak usah pakai monitor kali bisa. Tadi udah monitor, udah CPU, sekarang perkabelan kali ya. Kalau perkabelan kayaknya, iya nggak rapi-rapi amat sih. Cuman seenggaknya ini gua udah sangat-sangat merapikan sih. Ini beberapa kabel ada yang gua solasi untuk per segmennya gitu. Jadi biar nggak kelibet-kelibet. Yang sekarang tuh udah lumayan better lah menurut gua sendiri gitu. Nggak tahu kalau menurut orang lain kan beda-beda. Kalau kabel manajemen ada yang ditaruh under table, ada yang ditaruhnya emang di samping CPU, kalau belakang monitor, kayak gitu ada juga. Cuman gue pikir, wah nanti kalau mau pindah-pindah agak ribet nih, misalkan nempel belakang monitor sama CPU dan nggak muat juga kan. Aman sih, seenggaknya nggak kena jangkauan anak kecil gitu, nggak bakal kesetrum jadinya. Ya, tapi kan di sini nggak ada anak kecil juga, jadi ya udah lah ya aman jadi. Next, gue di sini ada webcam, pasti ada 2. Yang satu punya gua, satu minjem. Nah, kenapa 2 gitu? Kenapa 2? Kadang manusia memang nggak ada cukupnya. Ada satu cukup buat muka, nggak mau cukup satu lagi buat tangan. Pro player biasanya keyboardnya gini-gini tuh. Wah, ini gua emang sengaja lagi pengen ada ini aja syuting kesini gitu, live stream. Tapi ntar nggak pakai, biasanya cuma satu kamera doang. Oke, terus next ada keyboard. Keyboard ini gua nggak yang gimana-gimana sih. Gua pakai Rexus Legionnaire bla bla bla, nggak tahu lah gue ini tipenya. Menurut gue ini murah dan cukup asik gitu. Suaranya juga udah cukup crisp gitu. Murah, ini mah gue beli 300.000, sangat oke lah gitu. Next ada mikrofon. Mana dulu? Oh ini mouse dulu. Wah, masih fresh ini masih fresh nih. Tapi sebelumnya emang gue pakai Razer juga. Razer gue yang lama, Razer Mamba, yang sekarang gue kasih Frankie. Itu waktu itu gue beli tahun 2013 atau 2014. Baru rusak kemarin. Kelikannya itu udah lepas gitulah. Kalau buat yang main game mungkin kerasa gitu. Kalau emang buat pemakaian sehari-hari sih biasa aja. Ini gue baru beli Razer Viper Ultimate. Nah, namanya susah banget Ki. Nah, ini wireless ya. Tuh. Ini wireless dan nggak deal gitu. Kecil, enggak. Ini hyperspeed. Di kelasnya ini udah hyperspeed. Sebenarnya ada lagi yang satu tingkatannya juga di Razer juga, cuman ya kayak beda 500.000 lah. Ini kan key cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu sama di belakang. Nah tapi yang itu key-nya lebih banyak dan bentukannya lebih gede. Nah gue tuh nggak suka yang mouse lebih gede-gede gitu loh. Kayak gue pengen yang compact. Terus ini tuh kelebihannya kalau dibaca-baca ya sebenarnya ini tuh bentukan sama kiri kanan. Kenapa? Karena mungkin ada yang kidal. Ini bisa pakai tangan kanan. Kalau capek bisa pakai tangan kiri. Sama posisinya. Kebutuhan sama, 2 hotkey, di sini 2 hotkey. Sama porsinya tuh. Nah itu, tapi kan saya tidak kidal. Nah, kalau soal harga ini sih standar Razer sih. Razer kan rentang harganya tuh pasti dari 1 juta sampai 4 juta ya. Ini tuh gue dapat di harga 2,4, lebih murah lah dibanding distributor lainnya gitu. Ini gue 23 berapa gitu. Ya 24 lah mau ongkir. Cukup murah sih menurut gue. Dan kenapa gue pilih lagi tuh karena nggak ada sih. Punya Razer udah pasti Pride bro. Oh ini sampai 70 jam baterainya sekali ngecas. Ini tuh magnet. Nggak taruh, itu dia ngecas. Nyala dia, breathable. Oke, next untuk mic condenser ini gue pakai Vivine nih. Ini cukup lumayan murah juga dan sesuai kebutuhan juga terpakai gitu. Kalau misalkan kan ini gue pakai buat podcast ataupun streaming, ini cukup banget. Ini harganya berapa ya? 650.000 apa Vivine. Ya kalau kalian punya referensi yang lebih bagus ya boleh komen-komen di bawah. Mungkin kalian udah pernah pakai Razer. Oke, lanjut speaker kali ya. Speaker gua Logitech yang murah. Ini yang berapa ya? Pokoknya 300.000 dan suaranya bagus memang. Udah standar suara lumayan lah buat dengerin lagu, ngedit gitu cukup lah. Tapi yang ini nih nggak tahu kenapa gue sering beli yang ini. Sering rusaknya gue tahu di mana, tapi gue masih tetap beli. Gue bingung kenapa gue tetap beli terus gitu. Gue tahu rusaknya di mana, gue tahu. Pasti di situ terus rusaknya. Ini sekarang udah rusak nih. Dan rusaknya sama di posisinya di situ. Kayak pokoknya si speakernya nih antara kiri kalau nggak kanan suka hilang suaranya. Tapi itu udah cukup lah untuk
kalian yang apa namanya budget gitu dan mau dapetin suara yang bagus, dapetin subwoofer yang bagus. Kalau misalkan udah punya duit, gue juga pengen sih. Kalau misalkan punya duit, gue pengen beli ini Rokit. Rokit itu satunya 4 juta. Jadi kalau pengen dengar suara kiri kanan ya 8 juta. Nah, oke, terus tambahannya gue ada ini untuk ngedit sebenarnya. Audio Technica. Sebenarnya ini minjem bukan punya gua, jadi ya sudah di skip aja. Tapi tetap aja Audio Technica kan? Iya, Audio Technica minjem memang. Oke, terus kita lanjut lagi ada ini stick Steam sudah tidak diproduksi lagi. Gue punya salah satunya. Ini juga dikasih sebenarnya oleh Vengeance. Cuma jarang gue pakai sih karena jarang main game-game yang pakai stick. Main doang dipakai sama si Miko tuh main Sekiro. Ya, oke, next kayak terakhir nih. Ini gua gak punya sih. Ini ada MIDI controller. Ini kalau lu tau lah, kalau musisi-musisi gini-gini tuh kayak gini. Tuh. Ini jarang banget gue pakai soalnya bukan punya gua juga. Ini punya Mone, dia jarang dipakai terus nitip di tempat gua. Jadi kalau misalkan gue pengen pakai, coba belajar nge-VJ. Tuh makanya gue butuh ini nih, sebenarnya butuh padnya ini nih. Gitu, butuh itunya doang. Makanya gue pinjam Mone. Kalau Mone musik produser dia emang DJ dulu. Sangkatan sama Mardial Mone tuh. Belum bahas meja. Nah, oh iya bahas meja. Ya ini standar meja IKEA, cuman ini bisa kan kalau kalian tahu meja IKEA tuh gagangnya putih, ininya putih ya kan. Nah ini sebenarnya sama, cuman gue pilih yang lebarnya tuh 120 cm. Biasa kalau yang kecil yang putih tuh segini doang nih. Ya ini kayak kali 2-nya gitulah. Biar emang gue pengennya gede aja biar luas. Soalnya kalau misalnya yang kecil nggak muat nih pakai 2 monitor, kecuali kalau misalkan mau di satu monitor taruh sini nih, bisa di sini. Terus lu taruh lagi di tembok gitu. Nah itu bisa kalau misalnya pakai yang. Nah gua itu ada juga yang meja yang kecil lah di depan buat akuarium sama buat makan. Bisa kan kalau makan di situ jadi meja makan. Ini tuh standar harganya. Oke lanjut. Ini kali pasti nanya nih bang, kok kalau banget dari tadi sini kok router wifi lu mana gitu, kok gak ada. Gua menempatkan si router wifi gua itu ini di sisi dengan yang maha kuasa gitu. Wah di mana itu bang? Itu ada di bawah. Luar. Di stabilizer di atasnya. Kenapa yang maha kuasa? Ya itu kalau misalnya dimatiin semua mati anjir. Itu yang nge-stabilize itu tuh. Biasanya kalau komputer mahal pakainya UPS kan, kalau misalkan mati dikasih waktu rentang 5-10 menit tuh biar buat nge-save. Nah gue karena tidak ada budget, gue pakai stabilizer Matsunaga Stafful. Halo, dengan Bapak Stafful. Tahu nggak lu? Enggak. Kemana sih? Next, gue pasang peredam biar ini nggak mantul kemana-mana sih. Kalau misalkan gue main streaming pasti kan suaranya ke sana, jadi biar nggak tek-tek gitu. Jadi langsung sini aja suaranya. Pasang di situ doang, nggak seluruh ruangan kayak No Bening kan pasang seluruh ruangan. Karena nggak mungkin pasang seluruh ruangan gede banget gitu, budgetnya nggak ada. Ya, karena teknikal aja, suaranya ada di sebelah sini doang gitu, nggak kemana-mana. Jadi gue pasang partnya di sini aja dan nggak usah yang full. Pasangan tembok ini harus sampai atas, nggak usah sih. Kayak direnggangin aja, soalnya juga suaranya nggak bakal mantul yang gimana-gimana sih. Secara teknisnya ya. Oke, terus ada apa lagi? Di situ ada sign warning biar nggak dipegang tuh listrik. Tuh, anak gua anaknya pop culture banget, Jurassic World. Terus sini ada Gundam. Sebenarnya Gundam gua ada di rumah sih. Yang di sini gua bawa yang gua suka, yang paling gua suka aja. Kayak ini nih Astray. Terus ada Gundam GP02. Terus ada apa lagi nih ya, kotak Razer, ada hard disk. Nih hard disknya gua nggak banyak kayak lemarinya Ata. Terus ini ada kaleng permennya dari Grave of Fireflies. Nah di sini ada pajangan, biasalah pajangan anak cowok. ada commission sama fan art juga. Di sini ada gambar gue. Sebenarnya banyak, tapi belum gua print sih, belum gua beberapa masih ada yang di file gitu. Ya udah nanti ntar mungkin gua tempel lagi biar banyak. Ada pajangan flamingo. Gue suka flamingo sih sebenarnya, tapi nggak suka yang beli barangnya ada flamingonya gitu. Yang literally ada di sini flamingonya. Sebenarnya ada sih gue patung flamingo ada di rumah, tapi di kantor kayaknya. Oh itu yang kecil. Iya. Gue punya patung flamingo segede gini, Frank. Tapi ada di rumah. Gue nggak bawa semua barang-barang gue di rumah. Terus ada topeng nih dari Jepang. Topeng Tengu. Banyak yang nanyain nih bang, ini beli di mana? Di Jepang. Di sini ada nggak? Mungkin ada. Cari aja di online shop. Terus di sini ada foto gua, ada flamingo.
Ini sih ada baca-bacaannya harusnya nih. Oke, ini ada kainnya itu sebenarnya ini nggak painting asli ya, ini kain biasa cuman ya bagus sih. Ini kalau misalnya kalian pasti sering lihat lah di Google kayak gitu. Ini kalau gue baca-baca itu artnya dari Kuniyose gitu. Judulnya apa ya? Takiyasa The Witch and the Skeleton Spectre. Wah, ribet banget bahasa Jepang apa gitu, nggak tahu pokoknya. Ini pas kalian sering lihat lah gitu. Oh ya, ini ada kursi. Kalau lihat ini kursi bos ya. Kenapa nggak ditanya bang? Kenapa nggak pakai kursi gaming? Gue baca-baca nih banyak juga review-review dari teman-teman gamers juga. Sebenarnya kursi gaming sih enak. Cuman kalau budgetnya nggak ada, jangan beli gitu. Kalau misalkan harganya 2 juta, keras sih. Banyak yang bilang, "Mbak, lu mending jangan beli kursi gaming deh kalau misalkan budgetnya 2 juta sampai 3 juta gitu." Karena memang material tuh nggak enak, bener-bener keras. Bakal lu bakal sakit pinggang kalau misalkan lu dipakai ngedit kan. Ya lu ngedit nggak mungkin sejam lah, pasti lama banget kan. Bisa 4 jam, 5 jam, apa seterusnya. Nah, mending jadi gue pilih kursi bos nih, harganya sama kursi gaming. Nggak beda jauh sebenarnya. Ini tuh cuman 2,8. Kalau kalian punya setup yang asik gitu, boleh lah komen-komen di bawah, bang, setup gua kayaknya lebih asik daripada lu deh gitu. Kayak gitu. Ya udah, buktiin, lu storyin, kirim ke gua gitu. Ataupun kalau misalnya tadi gua ngomong banyak yang salah, boleh lah dibenerin. Mungkin gua lupa mereknya ataupun penyebutan namanya gua lupa, spesifikasinya gua lupa, ya tolong dibenerin lah di komen gitu.